Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan mencoba mengerjakan tugas di LMS tentang bagaimana membuat laporan singkat tentang kondisi tempat kerja atau bengkel Ibu Bapak bekerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, asal sekolah SMKN 3 Pangkep yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, mengenai kondisi tempat kami bekerja, yang pertama yang meliputi tentang K3LH dan budaya kerja. Yang pertama mengenai praktik kerja yang aman. Di tempat kerja kami atau di bengkel itu kami menerapkan yang namanya SOP atau standar operasional prosedur. Tentunya dalam hal ini siswa tidak hanya sekedar langsung praktek begitu saja, tapi harus punya standar, punya aturan yang kami tetapkan di bengkel tersebut. Jadi ada namanya tata tertib. Kemudian tentunya ini untuk menghindari berbagai macam risiko yang bisa ditimbulkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, bahkan keperalatan itu sendiri yang bisa merusaknya. Kemudian bahaya di tempat kerja tentunya yang namanya listrik itu pasti adalah hal yang sangat bisa berguna dan bisa juga membahayakan jika tidak kita mengikuti aturan yang ada. Makanya tentunya ada juga bahaya atau risiko yang ada pada tempat kerja yang bisa melukai orang lain atau secara fisik atau mungkin kita, ya, baik secara mental maupun secara fisik. Untuk menghindari hal tersebut, kita menggunakan alat pelindung diri yang dipasang mulai dari eh, kepala, ya, kita menggunakan helm, kemudian penutup wajah, ya, ke face shield, kemudian di badan kita menggunakan alat praktik, kemudian menggunakan rompi, kemudian di kaki, ya, tentunya menggunakan sepatu yang safety, ya, safety shoes. Itu kami terapkan di sekolah kami. Kemudian prosedur dalam keadaan darurat, ini tentunya bukan hanya perlu juga diperhatikan. Yang pertama, langkah kami adalah mengidentifikasi keadaan darurat, kemudian identifikasi sumber daya, kemudian rencana tanggap darurat, kemudian melakukan komunikasi dan melakukan evaluasi. Ini perlu dilakukan jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, makanya perlu prosedur dalam hal keadaan darurat. Kemudian yang keempat mengenai budaya kerja industri. Budaya kerja industri kita terapkan atau kita berusaha menerapkan kepada siswa sejak dini mulai dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Hal ini perlu dilakukan agar siswa kita atau murid-murid kita mengetahui budaya kerja di industri. Yang pertama ada yang namanya ringkas. Ringkas adalah memisahkan semua yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Kemudian siswa diajar untuk melakukan namanya kerapihan, menyimpan barang pada tempatnya. Jika sudah dipakai misalnya, jadi kita bagikan satu orang itu satu tempat atau satu kelompok satu box, ya, disimpan di tempatnya. Kemudian resik, ya, resik adalah membersihkan tempat kerja atau lingkungan kerja, misalnya mesin atau mesin peralatan atau barang-barang yang bebas dari debu dan jadi ketika selesai praktek tidak langsung pulang tapi harus dia membersihkan dulu, ya. Jadi ada kita bagi kelompoknya bahwa ini yang masing-masing sesuai dengan tempatnya harus bersih, datang masuk ke lab itu harus bersih dan setelah itu keluar dalam keadaan bersih juga. Kemudian bukan hanya yang keempat adalah merawat. Bukan hanya sekadar menggunakan peralatan saja, tapi perlu juga merawatnya. Jadi ketika sudah selesai dibersihkan, itu adalah bagian dari perawatan. Jadi ini adalah bagian dari tiga ini, ya, sehingga bisa terawat dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah rajin. Ya, rajin ini adalah salah satu karakter yang perlu dipertahankan agar supaya bisa menghasilkan pekerjaan bisa lebih maksimal tentunya. Baik, selanjutnya mengenai kondisi penggunaan perkakas peralatan di sekolah kami. Untuk jenis perkakas peralatan alhamdulillah sudah lumayan lengkap.
ada obeng, ada tang, ada ragum, ya, ada kikir, ada peralatan lain selain itu, ada juga solder, ya, untuk elektronika, belajar dasar listrik elektronika. Kemudian ada beberapa alat ukur, kemudian beberapa peralatan yang lain. Saya pikir sudah standar karena di sekolah kami juga diadakan UKK secara mandiri, sehingga peralatan itu harus lengkap, ya, bukan hanya sekedar peralatan perkas tangan, tapi juga ada alat elektrik yang lain, misalnya bor, ya. Kemudian ada gerinda, jadi sudah lumayan lengkap. Kemudian untuk pemeliharaan perkakas tangan, ini juga kami lakukan supaya peralatan yang ada di sekolah itu bisa bertahan dan bisa punya umur yang panjang. Kemudian ada satu refleksi kondisi yang perlu dipertahankan dalam memelihara peralatan perkakas tangan ini adalah kami selalu berusaha menjaga penggunaan peralatan perkakas tangan, misalnya obeng, tang, yang sering dan umum selalu digunakan. Dan terkadang di luar kendali kami ada obeng yang salah digunakan oleh siswa, mestinya dia pakai obeng plus, tapi dia menggunakan misalnya obeng minus. Jadi kami sampaikan, melakukan edukasi kepada mereka bahwa peralatan ini harus sesuai dengan fungsinya, sehingga mereka eh, tidak sembarangan menggunakan peralatan itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah ketika sudah selesai, salah satu budaya kerja adalah menyimpan pada tempatnya. Ya, jadi ada satu tempat peralatan kami siapkan di lab komputer kami untuk menyimpan peralatan-peralatan tersebut. Saya pikir itu mengenai laporan singkat saya mengenai kondisi tempat kerja atau bengkel kami bekerja, yang tepatnya di SMKN 3 Pangkep, mengenai K3LH dan penggunaan perkakas tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.